Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang sedang proses ke Polandia, semoga prosesnya lancar selalu dan kita tunggu kedatangannya di Polandia. Pastikan kalian itu memilih PT atau agensi yang mengantongi izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Di Polandia ini kalian juga prosesnya by agensi. Jadi kalian itu nggak langsung direct ke perusahaannya. Jadi kalian melalui agensi yang ada di Polandia dulu, baru kemudian kalian ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan di Polandia. Oke, langsung ke poinnya ya. Aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram, yang masuk ke Instagram aku. Jadi semua pertanyaan yang masuk ke Instagram aku hari ini akan saya kupas tuntas, hari ini akan saya jawab. Dan semoga itu bisa membantu teman-teman, bisa memperjelas, bisa memberikan paham kepada teman-teman. Di sini ada 14 pertanyaan yang masuk ke Instagram saya. Jadi ini benar-benar saya belum buka, ini saya nggak tahu ada yang 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 5 hari yang lalu, dan 3 hari yang lalu. Sebelumnya saya mohon maaf kenapa saya nggak bisa post respon. Pertama karena waktu kerja dan juga waktu kita berbeda dan saya ada kesibukan juga di sini. Jadi ini bukan hari weekend. Biasanya aku ngonten itu di hari weekend. Ini tadi baru pulang kerja, mandi, makan dan saya sempatkan untuk buat konten khusus untuk membahas ini. Oke, jadi tolong jangan skip videonya dan nanti bila bermanfaat video ini kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin teman kalian mencari tahu tentang pembahasan di video ini. Saya akan buka dari bawah dulu. Gunadi. Oke. Kita terima dulu lah langsung. Ini saya ntar saya nggak apa namanya? Saya itu nggak balas pertanyaan kalian di Instagram lagi. Jadi saya cukup membalas di video ya. Jadi pastikan teman-teman yang DM saya itu menanyakan dan benar-benar pertanyaan itu lengkap, padat, supaya saya bisa menjawabnya juga sedemikian dan memberikan pemahaman kepada kalian. Oke, Bang, nama PT untuk berangkat ke Polandia apa ya, Bang? Nama PT atau nama agensi di Indonesia itu banyak sebenarnya. Tergantung kalian tuh di wilayah mana, kalian bisa cari tahu ke Dinas Tenaga Kerjaan dan cari tahu juga dan tanyakan maksudnya itu yang bisa memberangkatkan ke Polandia. Biasanya mereka akan kasih tahu, oh ini nama agensinya, ini nama PT-nya. Jadi untuk ini Masnya cari tahu di seputaran kota Mas ataupun Mas bisa cari tahu melalui teman atau bisa di search di Google dan datangi, dan biasanya itu ada Instagramnya, kalian bisa lihat di story Instagramnya postingannya dan kalian langsung datang ke office-nya. Jadi untuk ini saya nggak bisa jawab karena banyak nama-nama PT yang memberangkatkan ke Polandia itu cukup banyak di Indonesia. Selanjutnya draft apa ini? Draft rumah. Bro, agensi SAP ini sendiri amanah nggak kira-kira? Kita bisa memilih PT nggak kalau ke Poland? Bisa, kalau milih PT ke Poland bisa, itu kan namanya juga beberapa perusahaan, ada beberapa agensi di Indonesia yang mereka menyediakan penyalur untuk tenaga kerja ke luar negeri dan kita sebagai pencari, kita sebagai membernya ya bisa milih dan ya memang seperti itu prosedurnya gitu. Kita bisa memilah agensi di Indonesia yang menurut kita amanah, yang menurut kita percayai, yang bisa memberangkatkan kita, dia daftar. Dan ini di pertanyaan pertama, agensi SAP ini sendiri amanah apa enggak kira-kiranya? Kalau untuk ini saya nggak bisa ngejawab karena yang menentukan amanah atau tidaknya PT-nya itu kalau penilaian saya sendiri pertama dia harus mengantongi izin merekrut ataupun izin mempunyai izin untuk penyalur tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Polandia. Jika dia sudah mengantongi izin tersebut, aktif masa izinnya, kita lihat histori perusahaan atau agensi tersebut didirikan berapa lama kebelakangan ini, ada bermasalah atau tidak. Kalau tidak, oke semua dan cukup lama, kita lihat historinya. Kalian bisa lihat di Instagram dia, komen positif negatifnya. Kemudian kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman yang berangkat melalui agensi tersebut. Yang pastinya
agensi atau PT itu ada plus minusnya. Jadi nggak semua kayak positif gitu, nggak pasti ada plus minusnya. Jadi kita itu menjadi pertimbangan juga. Jadi untuk amanahnya itu kembali ke teman-teman dan sesuai dengan legalitas agensinya. Kalau saya bilang sih, kalau menurut saya pribadi, karena jujur SAP saya tahu, jadi ya banyak memang yang udah berangkat dari SAP ke Polandia, namun tidak ada rekomendasi dari saya karena saya tidak bekerja sama dengan PT tersebut, agensi tersebut. Namun bila mana PT atau agensi sudah mengantongi izin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke Polandia, itu salah satu poin number one amanahnya gitu. Salah satu tingkat menunjang ke 100% ini bisa ngeberangkatin kita. Dan kita lihat juga udah pernah belum berangkat orang itu. Kalau udah pernah berarti kan ya bisa berangkat dari situ gitu. Dia udah mengantongi izin dan udah memberangkatkan orang. Kalau untuk masalah lainnya, kalian harus tanyakan langsung ke pihak agensi atau pihak PT-nya. Oke. Selanjutnya, Pak, kalau mau kerja gimana caranya? Ini gimana ini? Maksudnya ini mau kerja, setiap orang mau kerja ada instruksinya, ada work standarnya. Jadi ini kerja yang bagaimana yang dimaksud ini? Jadi pastikan pertanyaan teman-teman itu sesuai dengan yang kalian ingin cari tahu. Jadi saya juga menjelaskannya sesuai dengan yang kalian tanyakan. Jadi jangan singkat, jangan terlalu singkat. Harus berikan pemahaman. Selanjutnya, Aceh. Assalamualaikum, abang asal dari Aceh kah? Hmm, 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 hmm. Ini bukan pertanyaan mengenai pekerjaan ya, jadi saya nggak bisa jawab. Selanjutnya dari Levin. Bang, gua mau nanya dong. Boleh, silahkan. Oh ya, ini kenapa kalian, aku tahu, aku paham nih. Kalian kan belum follow aku dan aku juga belum follow kalian ya. Setidaknya sebenarnya kalian follow saya, itu nanti pas saya terima pesan, kalian bisa tulis sekali kirim itu tulis lagi, bisa. Tapi kalau ini kan kalian tuh kayak meminta pesannya. Jadi pastikan pas kalian meminta pesan itu kirim pertanyaan yang agak panjang supaya saya bisa langsung menjawab. Ini saya lupa soalnya nih. Bang, proses ke Polandia gimana? Proses ke Polandia itu sebenarnya simple, sangat-sangat simple. Yang membuat rumit itu adalah ketika kalian mendapatkan visa. Ketika kalian apply visa untuk mendapatkan visa itu yang rumit. Kalau proses apply-nya itu mudah banget. Kalian cukup menyediakan paspor, itu sudah wajib, paspor, kemudian sediakan uang, udah, paspor, uang. Jadi cukup dua ini doang. Sediakan paspor sama uang. Udah, kalian bisa berangkat ke Polandia. Kalian nggak perlu harus belajar bahasa Polandia dengan level tertentu. Kalian nggak perlu harus belajar bahasa Inggris dengan level tertentu. Kalian nggak perlu harus mempunyai skill bla 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 bla, harus bisa ini, harus bisa itu, nggak perlu. Masalah kesehatan itu juga sebenarnya banyak teman-teman yang kalau mereka ikutin tes di Indonesia sebenarnya itu untuk contohnya mereka ingin ikut tes di Indonesia untuk masuk ke perusahaan di Indonesia nggak lulus dari segi kesehatan itu, tapi kalau tes ke Polandia itu masih bisa. Jadi ada kategori kesehatan yang diterima ke Polandia yang masih bisa ditolerir, ada yang memang sama sekali tidak bisa. Next kita akan bahas itu. Selanjutnya, Bang, saya mau tanya, apakah benar Abang berangkat melalui PT SAP? Ya, oke, di sini akan saya jawab ya. Saya memang berangkat melalui PT SAP atau Satria Abdi Persada yang ada di Jakarta. Saya berangkat dari PT tersebut, dan sampai saat ini saya bekerja di Polandia. Kita itu kayak, kalau komunikasi saya udah nggak ada lagi sama sekali dengan PT yang ada di Indonesia yang dia memberangkatkan saya dulu. Jadi kayak kalian mau cari tahu tentang PT tersebut kan harus pergi ke Instagramnya atau tanyakan langsung ke officernya di sana. Saya nggak bisa ngejelasin ini karena sayanya lost kontak, nggak ada komunikasi. Dan ketika saat itu berangkat ke Polandia melalui SAP dan sampai ke sini itu kita bisa dibilang dioper ke agensi yang ada di sini
yang memproses working permit kita. Jadi kita itu diterima dari agensi di sini dengan agensi sendiri. Kalau sekitar 1 bulan saya bekerja di situ, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah agensi dan pindah pekerjaan. Jadi cuman 1 bulan saya bekerja di agensi yang melalui agensi saya di Indonesia, dipindahkan ke Polandia. Di Polandia ada agensi kita lagi, ditampung, dicarikan kerja. Itu sekitar 1 bulan, kemudian saya resign, keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan alasan hari itu sebenarnya terlalu di pelosok. Jadi tempat saya itu kayak terlalu di pelosok, dan saya berpikir, waduh saya ke Eropa, tapi kok tempatnya di desa banget gini, sama aja. Jadi saya kayak pengen nyari suasana baru. Kebetulan saya juga di daerah saya tinggalnya ya di kota ya. Istilahnya enggak gimana ya, kalau kesini ke kampung kayak agak aneh. Jadi kayak pengen cari suasana perkotaan. Dan akhirnya saya pindah ke daerah kota. Kemudian, Assalamualaikum Bang, kenalin saya Dedi dari Lombok. Waalaikumsalam. Saya berminat ke Polandia Bang. Boleh tanya-tanya seputaran Polandia. Silakan, nanti pas saya terima ini, saya udah terima ya. Silakan Mas mau tanya dengan pertanyaan yang jelas dan padat. Namun lebih bagusnya lagi kalian bertanya di kolom komentar YouTube saya. Jadi nggak ada kayak pembatasan seperti ini harus saya terima dulu ini. Dan kalau di Instagram itu biasanya saya sangat slow respon. Kalau di YouTube kalian komen, insya Allah saya akan cepat untuk ngebalasnya. Sorry Bang, salam kenal kembali. Saya mau tanya tentang proses di agensi SAP, SAP-nya dulu, berapa bulan prosesnya? Ini kok banyak pertanyaan melalui SAP ya? Dari mana tahu ini? Sekali lagi saya tekankan, saya mau berangkat dari SAP, namun saya tidak bisa merekomendasikan. SAP punya kantong izin untuk memberangkatkan calon kerja migran ke luar negeri nggak? Ya, mereka mempunyai izin. Mereka mempunyai izin untuk memproses keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, mengantongi izin, dan mereka juga cukup lama berdiri agensinya, dan banyak juga yang udah berangkat. Namun kalau kalian tanya ke saya, ini amanah atau tidak, saya tidak bisa menjawab tersebut. Karena semua PT di Indonesia, agensi-agensi Indonesia banyak yang mengantongi izin. Ada kendala lain, itu masing-masing agensi. Jadi saya nggak berani memutuskan. Jika kalian bertanya ini amanah atau tidak, kalian harus tanyakan ke SAP-nya langsung. Begitu, oke? Jadi prosesnya dulu saya memakan waktu sekitar 8 sampai 9 bulan lebih. Saya genapkan menjadi 1 tahun. Karena kan setelah turun visa aja saya nunggu sekitar 2 bulanan baru berangkat. Ada permasalahan hari itu. Jadi saya itu makan waktu 1 tahun baru berangkat ke Polandia. Dari semenjak Ringgit dari semenjak mendaftar sampai terbang, kurang lebih sekitar 1 tahun saya bisa berangkat ke sini. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, mau tanya dulu biaya ke Polandia total habis berapa? Berapa lama dari pemberkasan sampai terbang? Terima kasih sudah berkenan menjawab. Oke, terima kasih kembali. Saya akan menjawab. Pertama, untuk biaya ke Polandia, saya dulu menghabiskan biaya itu untuk biaya prosesnya dengan dokumennya itu, dengan medikalnya itu sekitar 35 juta. Ditambah uang bolak-balik ke Jakarta itu habis sekitar berarti 40 jutaan. Saya habis memakan modal hari itu. Di 2 tahun yang lalu, dan sekarang saya nggak tahu, kayaknya sekarang itu di antara 55 sampai 60 juta untuk biayanya. Jadi saya genapkan aja biaya proses ke Polandia itu 60 juta, meskipun masih ada di bawahnya tapi selisih dikit, selisih 55 juta. Jadi kita pukul rata saja 60 juta, sekitar 60 juta untuk biayanya. Kemudian berapa lama dari pemberkasan sampai terbang? Dari mulai pendaftaran, kamu daftar, kemudian sampai terbang itu memakan waktu paling cepat 8 bulan, meskipun ada di bawah 8 bulan, itu sangat minim sekali. Paling cepat 8 bulan, paling lama tidak ada batas. Lah kok kayak lah kok nggak ada batas, maksudnya gimana? Jadi saya nggak bisa menentukan batas maksimalnya itu kalian berangkat ke sini. Berapa lama kalian akan berangkat ke sini, saya nggak bisa menentukan. Karena sampai saat
ini mungkin ada yang nonton video ini belum berangkat, yang mungkin kalian udah, teman-teman udah proses 1 tahun 2 tahun. Jadi karena sistem visanya saya juga nggak mengerti bila dijelaskan, ada yang kita dimaksudkan drawing lah, lottery lah, yang memang simulasinya seperti itu, tapi saya nggak tahu sistem di embassy-nya sana. Jadi antara 8 bulan sampai 1 sampai 2 tahun, sampai 1,5 sampai 2 tahun, bisa mungkin lebih, baru kalian bisa terbang ke Polandia. Ya syukur-syukur sekarang udah mulai cepet ya. Ada beberapa teman-teman yang udah mulai cepet berangkat. Ada yang 9 bulan udah berangkat, ada yang 8 bulan udah berangkat, ada yang 1 tahun udah berangkat. Semoga saja sistem tersebut sudah sedikit terperbaiki. Karena saya pernah ngobrol nih ya, saya cerita dikit. Saya pernah ngobrol dari teman yang berasal dari Nepal, dan saya menanyakan gak ke satu orang, banyak teman-teman orang Nepal yang saya tanyakan, kalian di negara kalian itu, dia apply visanya nggak di negara mereka, karena di negara mereka itu nggak ada kedutaan Polandia, jadi dia nge-apply-nya di India. Otomatis teman-teman India sama semua, jadi mereka itu nggak ada kayak istilah ngantri atau lottery atau drawing, itu nggak ada. Jadi mereka ada yang 4 bulan udah berangkat ke Polandia, 5 bulan udah berangkat ke Polandia, 6 bulan udah berangkat ke Polandia. Dan untuk biayanya itu sama saja, 11-12 dengan biaya kita kurskan ke zloty atau ke dolar, itu sama aja, nggak jauh beda dengan Indonesia. Tapi mereka lebih cepat berangkatnya ke Polandia ketimbang dari sistem Indonesia. Saya nggak tahu ini sistemnya dari permintaan dari pemerintah Polandia atau sistem yang dibuat oleh pemerintah kita. Saya nggak tahu. Oke, jadi begitu ya untuk biaya dan keberangkatannya. Next, Bang mau tanya PT yang berangkat dari kota mana? Bang, gimana maksudnya ini? Bang mau tanya PT yang berangkat dari kota mana? Kan nanggung pertanyaan ini. Saya juga bingung begini nih. Next. Malam Bang, saya boleh minta nomor WA-nya Bang. Saya di daerah Katowice. Eh, ini udah di Polandia ya. Jadi ini saya langsung jawab ya. Karena dia udah di Polandia. Kenapa saya langsung jawab? Karena saya punya WhatsApp grup khusus PMI di Polandia. Kita itu sering sharing masalah permasalahan dokumen, kadang teman-teman juga sharing job, kayak pokoknya segala jenis pertanyaan yang di sini kita sering diskusi, kita sering sharing di grup. Kayak bayar pajak mobil lah, nyari apartemen, nyari ekspedisi, nyari makanan Indonesia, nyari rokok Indonesia, jual handphone, ada yang nge-share job, ada yang butuh job, ada yang mau ke kedutaan KBRI gimana caranya, ada yang ngurus paspor, ada yang ngurus TRC di sini. Jadi kita diskusi di situ semua. Jadi saya punya grup, kebetulan saya adminnya. Di situ ada membernya sekitar 400 lebih. Jadi kita diskusi di situ. Jadi saya sarankan ke teman-teman yang udah di Polandia join ke grup itu. Jadi saya akan jawab nih masnya langsung. Saya akan kirim nomor WhatsApp saya. Masnya nanti tinggal WhatsApp saya, nanti saya akan kasih join ke grup saya. Oke, next. Bang, ikut tanya tentang job Polandia boleh? Boleh dong. Oke, ini kayak oke, silakan saya terima, nanti tanyain lagi ya. Oke. Last question, pertanyaan terakhir. Salam Bang, gimana di Poland keadaannya sekarang? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pas banget nih pertanyaan terakhir ini. Jadi istilahnya dia nggak nanya progresnya ke sini, nggak nanya jobnya, tapi nanya gimana keadaan Polandia sekarang. Nah, ini pertanyaan singkat, tapi sebenarnya memakan waktu lama untuk menjawab. Polandia sekarang udah mulai membaik. Dari segi kursnya saya sangat sangat bahagia kan. Tahu, pertama saya datang ke sini itu kurs itu antara 3.000, 3.300, 3.200, 3.300, 3.200, 3.300, 3.000 ya segitu, antara 3.100 kalau nggak salah itu ya, 3.100, 3.200, 3.300 itu kursnya. Jadi kita kerja 12 jam itu cuma dapat kayak dikit banget. Kita kerja udah mati-matian nih, dapatnya dikit banget karena kurs penukaran ke Indonesia nya sangat rendah. Dan sekarang
Kurs Polandia itu di angka 4.000. Hari kemarin minggu lalu kita itu selesai gajian langsung kirim ke kampung, itu kursnya lagi bagus banget. Sekitar 4.150. Itu aduh, jauh banget dari dulu ini. Kalau sempat dulu kayak gini kursnya udah pulang tahun ini. Jadi udah sangat-sangat membagus. Jadi selamat untuk teman-teman yang udah di Polandia, selamat untuk teman-teman yang di tahun ini tiba di Polandia dalam keadaan kursnya bagus banget. Bener-bener kalian harus ngumpulin uang, kirim ke kampung, save money kalian. Kondisi sekarang masih dalam keadaan bagus kursnya, jadi ini kesempatan kita untuk nabung. Jadi Polandia sekarang cukup membaik dari segi pekerjaan, kemudian job juga udah mulai cukup banyak, gaji juga udah mulai naik, jam kerja untuk jam kerja saya kurang tahu ya, tapi ada sebagian perusahaan masih stabil, ada sebagian perusahaan melesat, ada sebagian perusahaan juga anjlok jam kerjanya. Jadi tergantung perusahaannya di mana. Jadi tergantung kitanya di sini menghadapinya. Dan saran saya kepada teman-teman, pertahankan dulu dokumen-dokumen kalian. Kalian boleh pindah nyari job yang lebih baik, kalian boleh pindah ke tempat lain, nyari suasana yang lebih baru, nyari pengalaman baru, tapi ingat pastikan dokumen kalian sudah selesai. Ya jangan kayak pindah sini pindah sana sedangkan dokumen belum diurus, karena banyak banget teman-teman yang masuk WhatsApp-nya ke saya tuh ngeluh tentang dia nggak bisa membuat TRC karena visanya udah habis, dia ngurus lewat lawyernya juga nggak bisa bantu. Jadi sangat minim sekali perusahaan atau agensi yang mau menerima visa kita dalam keadaan ilegal. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan dapat memberikan pemahaman ke teman-teman, khususnya yang bertanya di Instagram saya tadi ya. Dan selanjutnya teman-teman yang ingin nanya, yang pengen tahu nih proses ke Polandia, silahkan kalian tanya di kolom komentar di YouTube. Jadi biar saya selalu pantau, karena saya setiap harinya buka YouTube, saya setiap harinya itu cek komentar-komentar. Jadi jika menurut saya pertanyaan itu belum ada di video saya dan penting, saya pasti akan langsung jawab. Tapi kalau pertanyaan itu ada di konten-konten saya, biasanya saya agak lama untuk menjawabnya. Dan teman-teman boleh cek video saya, scroll ke atas, cek satu persatu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang sesuai dengan video yang udah saya jelasin, kalian bisa simak video tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.